Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Naufal Rizky Alfianto, NPM 06 2023 1076774, tentang tugas praktikum sistem optika atau modul 5 dan 6. Dari soal yang pertama, jelaskan bagaimana cara kerja Windows Service. Windows Service adalah program atau proses yang berjalan di latar belakang sistem operasi Windows tanpa memerlukan interaksi langsung dari pengguna. Windows Service sering digunakan untuk tugas-tugas yang bersifat otomatis seperti monitoring, manajemen jaringan, dan layanan sistem. Seperti contoh di sini, ketika kita menggunakan jaringan WiFi atau jaringan nirkabel, DNS client dan DHCP client itu akan otomatis masuk dalam Windows Service karena kita tidak perlu lagi untuk mengatur DNS dan DHCP client tersebut. Lanjut, nomor 2, jelaskan perbedaan antara single threading dan multi threading dengan bahasa kalian sendiri. Single threading di sini saya menyebutkannya dari bahasa simpelnya saja, yaitu single threading adalah eksekusi program yang hanya menggunakan satu thread. Dan yang multi threading adalah eksekusi program yang menggunakan beberapa thread secara bersamaan. Multi threading ini bisa dibilang untuk bisa multitasking atau mengerjakan tugas secara bersama-sama. Selanjutnya, yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan model multithreading. Model multithreading yang pertama adalah many-to-one model. Many-to-one model adalah memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah threading tingkatan kernel. Yang kedua ada one-to-one model, yaitu memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Selanjutnya ada many-to-many model. Many-to-many model adalah mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Selanjutnya nomor 4, dari soal, buatlah program single threading dengan bahasa pemrograman Java, kemudian jelaskan program yang Anda buat. Ini source code. Source code di sini saya membuat tugas single threading. Yang pertama ini sistem out print, ini bukan untuk mulai tugas 1. Terus ini yang sistem out print memulai tugas 2. Jadi di sini saya membuat tugas 1 itu menampilkan angka 1 sampai 5 yang tugas 1, dan yang kedua saya menampilkan tugas angka tugas 2 yaitu angka 1 sampai angka ketiga menggunakan single threading. Jadi di sini ketika kita menggunakan single threading, output yang keluar adalah seperti ini. Jika kita run dari kode berikut, nah tugas yang keluar adalah seperti ini. Setiap tugas dari angka ke-1 dan ke-2 ini memiliki jeda karena kita menggunakan single threading. Jadi tidak bisa langsung keluar 1 sampai 5 dan 1 sampai 3. Kita seperti menghitung dengan ada jeda. Seperti tugas 1 keluar angka ke-1, tugas 1 angka ke-2, tugas 1 angka ke-3, dan seterusnya seperti itu. Karena di sini kita menggunakan single threading. Ya, lanjut ke tugas praktikum modul 7. Mengapa komputer pusat memerlukan komputer kecil dalam distributed processing? Jawabannya, komputer pusat memerlukan komputer kecil dalam pemrosesan terdistribusi karena alasan skalabilitas, keandalan, pemrosesan paralel, efisiensi biaya, dan fleksibilitas. Dengan mendistribusikan tugas ke banyak komputer kecil, sistem dapat menangani volume data yang besar secara lebih efisien, lebih andal, dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan hanya mengandalkan satu komputer pusat. Yang nomor 2, jelaskan bagaimana algoritma FIFO atau First In First Out bekerja dalam penjadwalan waktu nyata di Linux. Bagaimana algoritma ini menangani proses dengan prioritas berbeda. Yang pertama, cara kerja algoritma FIFO dalam penjadwalan waktu nyata di Linux bekerja dengan cara memberikan jadwal eksekusi kepada setiap proses berdasarkan urutan kedatangannya.
Setelah proses menerima jadwal eksekusinya, proses akan berlanjut sampai selesai. Selanjutnya, menggunakan kebijakan SCHED FIFO untuk tugas-tugas real-time yang memerlukan waktu CPU yang terjamin. Selanjutnya, memberikan prioritas tertinggi pada tugas dengan tingkat prioritas tertinggi. Selanjutnya, memberikan tingkat prioritas dari 1 hingga 99, di mana 1 adalah prioritas tertinggi dan 99 adalah prioritas terendah. Proses dengan prioritas berbeda. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan terus dijalankan sebelum proses dengan prioritas lebih rendah. Ini berarti, meskipun sebuah proses dengan prioritas lebih rendah mungkin sudah ada lebih lama, jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, maka proses dengan prioritas lebih tinggi akan lebih dulu diproses. Proses dengan prioritas lebih rendah baru akan dijalankan setelah proses dengan prioritas lebih tinggi selesai. Simpelnya seperti antrian reguler dan antrian fast track. Ketika ada pengunjung atau pengunjung yang menggunakan antrian reguler, walaupun dia sudah di situ 5 menit sebelum pengunjung yang menggunakan antrian fast track, maka yang lebih didahulukan atau lebih diprioritaskan adalah pengunjung yang menggunakan fast track atau yang memiliki prioritas lebih tinggi. Seperti itu kurang lebih contohnya. Yang nomor 3, buatlah penjadwalan menggunakan cron dengan ketentuan sebagai berikut. Penjadwalan 1, buatlah script shell yang berisi perintah untuk membuat folder baru di directory home tepat 2 menit setelah script dijalankan. Yang nomor 2, penjadwalan 2 maksudnya. Buat script shell yang berisikan perintah untuk menghapus penjadwalan 1. Di sini saya pertama adalah membuat script yang saya beri nama create folder. Script di sini adalah berisikan yang pertama adalah zip 120 untuk melakukan jeda 2 menit setelah setelah script dijalankan. Lalu mkdir untuk membuat folder. Nah, di sini foldernya saya namakan folder tugas 7. Yang kedua, membuat penjadwalan. Ini penjadwalannya di sini menggunakan cron tab. Yang bisa digunakan adalah cron tab min E. Di sini cron tabnya diisi seperti ini. 28 11 bintang 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 /home /rizky alfian /create folder.sh atau nama script yang kalian buat tadi. Lalu kita cek apakah kontak berhasil. Nah, diceknya di sini menggunakan kontak min L. Di sini sudah ada penjadwalan yang pertama tadi yang kita buat tadi. Lalu yang selanjutnya kita jalankan script tadi, yaitu create folder.sh tadi kita jalankan. Seharusnya di sini kita ada menunggu waktu sekitar 2 menit untuk scriptnya agar berjalan. Nah, jika sudah 2 menit kurang lebih seperti ini. Di sini saya sudah melakukan kedua kali, jadi makanya yang keluar adalah file exist. Terus selanjutnya kita buat script untuk menghapus penjadwalan yang pertama tadi. Di sini ada penjadwalan yang pertama tadi, yaitu membuat folder. Lalu kita bikin cron tab baru, yaitu yang berisikan ini script hapus jadwal. Nah, isi dari script hapus jadwal tersebut adalah seperti ini tadi. Nah, lalu kita jalankan script hapus jadwal tadi. Nah, lalu jika script berhasil, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Cara ceknya jika script berhasil atau tidak, kita bisa lakukan cron tab min L atau lihat jadwal tadi. Di sini jadwalnya sudah kosong, berarti script berhasil dijalankan. Sebelumnya cron tabnya ada seperti ini. Ya. Selanjutnya tugas praktikum modul 8. Soal nomor 1, jelaskan pengertian backup. Gunakan bahasa kalian sendiri. Backup adalah metode menyalin atau memindah data yang tersimpan pada memori komputer yang dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi atau perangkat yang lainnya. Ini seperti kita menyalin atau memindah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya.
agar tidak terjadi kesalahan seperti terhapus atau terkena virus. Yang nomor 2, buatlah script shell dengan backup.sh yang dapat melakukan tugas berikut. Menyalin semua file dengan ekstensi .txt dari direktori home username data ke direktori home username backup. Yang kedua, nama file arsip harus berformat backup, nama, hari, dan tar.gz, di mana nama adalah nama kalian sendiri dan day adalah hari dalam seminggu, misalnya Senin, Selasa, dan lain-lain. Yang pertama, kita buat script shell dengan nama backup.sh. Di sini saya menggunakan nama backup modul 8 karena script backup sudah pernah saya buat, maka saya menggunakan backup modul 8. Isi dari script tadi adalah seperti ini. Sysdir adalah direktori awal yang akan kita pindahkan. Backup dir adalah direktori backup yang tujuan direktori yang bakal di backup. Seperti yang tadi namanya, nama, format nama. Di sini saya menggunakan nama saya. Terus day, ini saya menggunakan hari seperti ini akan menjadi otomatis ikuti tanggal di komputer seperti. Nah, ini nama file yang akan keluar, backup nama hari .tar.gz. Yang terus selanjutnya kita tinggal menjalankan script tadi, script backup modul 8.sh. Terus kita akan melakukan seperti ini. Jika sudah, akan kita keluar seperti ini. Jika kita melihat backup berhasil atau tidak, kita harus ini seperti ini. Kita pindah ke directory home, lalu kita lihat isi dari directory home karena file atau directory yang kita buat tadi berada di directory home. Nah, jika sudah directory home, maka kita tinggal melakukan seperti ini, ls, lalu akan keluar file-file yang kita buat atau kita backup tadi. Ini sudah ada backup Rizky Alfian Friday seperti ini. Ini backup adalah nama file dan Rizky Alfian adalah nama, Friday ini adalah hari dimana kita membuat backup tadi. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.